Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanghamita. Beberapa umat bertanya kepada saya melalui email mengenai bagaimana menghadapi orang tuanya yang menurut mereka sangat toksik. Toksiknya versi mereka adalah rata-rata karena orang tuanya tidak bisa dibimbing sesuai dhamma. Sahabat-sahabat Sanghamita, ketika kita berbicara hidup sesuai dhamma, sesungguhnya dhamma ini kan universal. Tidak harus memiliki agama yang sama dengan kita. Tidak harus menjadi Buddhis. Tetapi ketika kelakuannya, perilaku maupun ucapannya itu sudah sesuai dharma, itulah yang namanya hidup sesuai dhamma. Nah, akan tetapi banyak sekali yang anak-anak yang kemudian merasa bahwa karena dia mungkin merasa sudah mengenal dhamma, merasa sudah berada di jalan yang benar, sehingga mereka merasa perlu untuk mengenalkan dhamma ini kepada orang tua dengan cara-cara yang mungkin setengah memaksa. Padahal ini mungkin tidak tepat. Ketika kita berbicara dengan orang tua, tentu saja kita harus menunjukkan kualitas kita juga. Bagaimana Anda bisa katakanlah merubah orang tua ketika Anda sendiri tidak berubah? Saya pernah sebenarnya mencontohkan di dalam video-video yang lalu ya mengenai ketika seorang anak yang baru saja mengenal dhamma, lalu kemudian dia mungkin tidak setuju dengan sembahyang dewa dan sebagainya, sampai orang tuanya datang ke saya dan mengatakan bahwa sejak mengenal agama Buddha anak saya menjadi kurang ajar. Dia melarang saya sembahyang dewa dan sebagainya. Itu ada di dalam video saya sebelumnya. Nah, kalau contoh-contoh seperti ini tentu tidak tepat, karena ini akan menjadi sebuah benturan. Sementara kita sendiri tidak pernah melarang bahwa sembahyang dewa itu tidak tepat, itu nggak pernah ada. Sang Buddha sendiri tidak masalah dengan kita melakukan sembahyang dewa. Nah, tapi kebanyakan orang menjadi gagal paham bahwa kadang-kadang tradisi ini tidak selaras dengan ajaran Buddha. Padahal belum tentu. Kalau Anda tidak memahami maknanya, ini bisa menjadi gagal paham. Nah, saya akan beri sebuah contoh mengenai anak yang merasa orang tuanya toksik, padahal sesungguhnya dia sendiri juga toksik. Ada anak yang dia juga sudah lumayan tokoh di dalam komunitas Buddhis. Dia banyak melakukan kebaikan, kemudian dia juga banyak sekali mencitrakan di dalam kehidupannya bahwa dia ini hidup sesuai dhamma. Misalnya dia rajin baksos, kemudian ke panti jompo, kemudian dia rajin ke yatim piatu, fangsen, rajin menyelenggarakan acara-acara mungkin dhamma talk Buddhis dan sebagainya. Tetapi ketika berada di rumah, dia setiap hari hanya berantem sama papanya yang dianggap tidak sesuai dhamma. Dia anggap papanya tidak sesuai dhamma karena papanya tidak mengikuti cara-cara dia. Sementara ya, ketika kita bicara anak ini yang citra di depan orang-orang adalah sesuai dhamma, dia rajin ke panti jompo, mungkin kalau pas di panti jompo itu foto menyuapin ini nenek-nenek atau kakek-kakek yang di panti jompo itu disuapin. Ini kan kelihatan tampak cinta kasih dan baik, tetapi sama orang luar, lalu diupload di Facebook, mungkin di Instagram, tetapi di rumah dia bahkan tidak menyayangi orang tuanya, dia bahkan tidak care sama orang tuanya. Sehingga bagaimana orang tuanya bisa percaya bahwa anaknya ini betul-betul hidup sesuai dhamma? Kepada orang tuanya pun dia seperti itu. Akan tetapi anak ini yang merasa hidupnya sudah sesuai dhamma, dia mengatakan kepada saya bahwa orang tuanya itu toksik, tidak sesuai dhamma.
kemudian berat sebelah pilih kasih kepada adiknya. Padahal yang saya lihat adiknya care sama bapaknya. Ya tentu wajar kalau bapaknya lebih perhatian sama yang lebih care. Nah, maka ketika kita bicara mengenai orang tua yang toksik, coba anak yang ketika mengatakan seperti itu introspeksi diri dulu. Jangan-jangan Anda ini yang toksik. Mungkin orang tua Anda ini sudah hidupnya sesuai dharma meskipun dia memang bukan beragama Buddha misalnya. Tetapi Anda hanya karena merasa beragama Buddha mau memaksakan supaya orang tua ini kalau memang bisa ikut ke wihara, kemudian bisa meditasi dan sebagainya, mungkin rajin baca parita, padahal mungkin orang tuanya nggak suka baca parita, bisanya liamkeng, ya kan? Lalu Anda menganggap yang liamkeng itu sesat, baca parita yang benar. Nah, ini anak toksik kalau saya bilang. Yang dilakukan orang tua ketika dia masih dalam koridor kebaikan dan kebenaran itu nggak ada masalah. Nah, kewajiban anak sendiri sebenarnya adalah apa? Ketika Anda sudah mengenal Dhamma, jadilah Anda anak yang berbakti kepada orang tua, menyayangi orang tua. Sama seperti yang kasus yang pernah saya ceritakan dalam video sebelumnya, di mana anak itu ketika sudah mengenal agama Buddha kemudian jadi melarang orang tuanya untuk sembahyang dewa, dan kemudian orang tuanya mendatangi saya komplain, sejak anak saya mengenal wihara anak saya jadi kurang ajar. Nah, saya sampaikan kepada orang tuanya ini, maaf Bu ya, kami tidak pernah mengajarkan seperti itu, mungkin anak ini salah paham dengan apa yang diajarkan oleh kami, atau mungkin memaknai ajaran Buddha dengan salah. Sehingga pada waktu itu saya langsung mengatakan ke orang tua ini, nanti akan saya nasihati. Nah, lalu setelah orang tuanya pergi, saya menasihati anak ini, kalau Anda ingin merubah orang tua Anda harus berubah menjadi baik dan berbakti. Hormati orang tuamu, biarkan kalau dia mau sembahyang dewa nggak ada masalah, itu keyakinannya dan dia bahagia melakukannya. Dan tidak dilarang di dalam agama Buddha. Sepanjang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan senang hati, apa salahnya? Ya kan? Jadi akhirnya apa? Anak ini menjadi baik, sayang orang tua, mengizinkan orang tuanya untuk sembahyang dewa dan sebagainya. Akhirnya apa? Orang tuanya ini terketuk. Lihat, oh ternyata setelah dinasihati oleh Ayasagara, anak ini benar-benar berubah menjadi baik, betul-betul hidup sesuai dharma lah. Sehingga orang tuanya pun akhirnya terketuk. Dan akhirnya apa? Orang tuanya ini pun mengenal wihara. Dia akhirnya mau dan akhirnya menjadi aktivis di wihara tersebut. Caranya harus seperti itu. Ketika kita bicara bahwa anak sudah mengenal Dhamma, maka coba perbaiki cara komunikasi kepada orang tuanya. Ya, karena bagaimanapun juga orang tua ini tetap merasa lebih tua dan lebih berpengalaman, dan mereka juga ada jasa terhadap kehidupan Anda, sehingga tentu Anda harus menggunakan cara-cara yang baik dan tepat supaya orang tua ini bisa berubah dan mau mengenal Dharma. Ketika Anda ingin mengajaknya ke wihara, jadikanlah citra Anda sebagai orang yang rajin ke wihara itu benar-benar citra yang baik. Anak yang baik, yang hormat kepada orang tua. Nah, seperti itu. Perbaiki cara komunikasinya. Jadi, jangan sampai kemudian Anda tampak hidup sesuai dharma, tetapi tidak sesuai dharma. Ini ironis, gitu loh. Saya kasih lagi satu contoh. Ada seorang wanita sangat rajin ke wihara. Rajin berdana makan ke saya. Sampai satu hari dia curhat-curhat dan ngomong ke saya. Jadi setiap kali dia datang ke wihara, dia membawa anaknya. Dan kemudian suatu hari dia cerita mengenai dia selalu konflik dengan mamanya sepanjang hidup. Dia merasa mamanya toksik, mamanya jahat, hidupnya nggak pernah tenang karena mamanya. Dan dengan entengnya pada saat itu dia mengatakan, seumur hidup saya itu nggak pernah bisa tidur nyenyak. Sampai hari di mana mama saya meninggal,
hari itu saya bisa tidur nyenyak sampai hari ini. Bayangkan orang yang rajin berdana makan, ke wihara, ya kan, katakanlah sesuai dhamma, bisa mengatakan seperti itu. Dia sangat bahagia ketika mamanya meninggal. Dan dia ngomong ini di depan anaknya. Coba bayangkan, kira-kira anaknya nanti seperti apa? Mengerikan kan? Dan saya nggak bisa berkata-kata ini. Coba bayangkan, ya. Jadi ketika bicara orang tua toksik, mungkin saja anaknya juga toksik. Nah, ini harus introspeksi sendiri, ya kan? Juga Anda mungkin juga sudah menjadi seorang orang tua yang mungkin punya anak yang masih kecil-kecil. Nah, ini juga Anda harus melihat pola mendidik Anda. Jangan-jangan Anda juga orang tua yang toksik, yang akhirnya mungkin nanti nasibnya seperti yang saya ceritakan tadi. Itu kan berarti orang tua tidak diharapkan. Sampai meninggalnya pun justru ketika meninggal baru bisa tidur nyenyak. Ini terlalu ekstrim buat saya. Jadi buat apa dia tiap hari datang ke wihara kalau ya seperti itu ya. Saya yakin Anda paham dengan apa yang saya maksud. Maka sebelum kita menyalahkan masalah toksik ini ataupun ketidakcocokan antara orang tua dan anak, kembali ke diri sendiri, bagaimana kita memperbaiki hidup kita benar-benar selaras sesuai dharma, kemudian kita bisa menjadi sebuah teladan. Ketika kita menjadi baik, otomatis lingkungan sekitar kita pun akan menjadi baik. Termasuk orang tua kita pasti akan tersentuh dan kemudian akan ikut menjadi baik. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dan bisa menambah wawasan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.